Ini contohnya ya. Jadi saya misalkan diberi 5 sampel. Sampel 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Sampel ini punya batas spesifikasi 100 sampai 300. Kebetulan sampel ini sudah saya lakukan pengujian, ketemu 5 hasil ya. Yang pertama 225, yang kedua ini 350, yang ketiga ini 50, yang keempat itu 280, yang kelima 110. Ya. Kalau yang nomor 2 dan 3 itu tidak perlu kita cantumkan nilai ketidakpastian karena nilainya dengan batasnya jauh banget ya. Nomor 1 juga tidak perlu kita cantumkan nilai ketidakpastian karena sudah pasti itu inlier itu. Oke itu berarti masuk. Nomor 1 masuk, nomor 2 dan 3 itu out, fail ya, gagal. Tapi yang nomor 4, nomor 5 ini dia harus mencantumkan nilai ketidakpastian karena nilai hasil ujinya itu sangat berdekatan dengan batasnya. Seperti ini. Ini harus cantumkan. Ya. Jadinya seperti ini. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu jumpai kayak gini ya, nanti di lapangan menjumpai seperti ini. Temu hasil 225, nggak perlu cantumkan nilai ketidakpastian. Hasilnya 350, nggak perlu cantumkan. 50 nggak perlu cantumkan. Tapi ketika kita melakukan pengujian ketemunya 280, wajib cantumkan. Ya. Karena itu mempengaruhi kepada nanti ini ya, mempengaruhi ke pernyataan kesesuaian, mempengaruhi. 110 ya. Ya. Jadi kondisinya seperti ini ya. Jadi ada kondisi tertentu di mana nilai ketidakpastian itu menjadi wajib. Walaupun awalnya sunnah ya. Jadi ini perlu sangat diketahui oleh orang-orang yang memang bekerja di lab ya. Jadi nanti tidak salah persepsi ya. Tidak salah persepsi. Oke. Mengapa harus dihitung ketidakpastian? Yang pertama, Bapak Ibu, misalkan ya, saya ini mau membuat komparasi ya, membuat analisa misalkan. Ya. Saya melakukan pengujian, misalkan pengujian kadar protein pada produk. Ya. Kadar protein pada produk itu kan banyak metodenya. Saya bisa menggunakan acuan metode ini, Kidal. Saya bisa menggunakan acuan metode Liebig. Saya bisa menggunakan acuan metode Moore. Gimana sih cara membedakan bahwa metode pengujian A itu lebih bagus dari metode B? Tiga-tiganya dilakukan pengujian, nanti dihitung ketidakpastian. Ya. Jadi nilai pengujian, metode yang dia bisa menghasilkan nilai ketidakpastian paling kecil, itulah metode pengujian yang memang dia bagus ya, kompetitif ya. Nah, yang kedua menentukan derajat ketelitian. Jadi Bapak Ibu kalau pengen lihat metode pengujiannya bagus atau enggak, lihat ketidakpastiannya. Kecil enggak? Kalau kecil berarti metodenya bagus itu, presisi. Ya. Yang nomor 3, ketidakpastian itu adalah persyaratan akreditasi. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu di labnya itu belum bikin laporan ketidakpastian, itu pasti temuannya temuan 1 gitu, kritis. Artinya labnya gagal. Ya. Nomor 4, membantu peningkatan metode. Ya, jadi ketika nanti kita bikin laporan ketidakpastian, kita tahu itu sumber-sumbernya mana. Mana sumber dari ketidakpastian yang menghasilkan nilai ketidakpastian gede, mana yang kecil. Kalau kita mau mengurangi nilai ketidakpastian, yuk carilah yang menyumbang nilai ketidakpastian gede. Ya. Yang kelima, membantu sebab akibat dan tindakan korektif. Ya. Jadi kalau kita sudah bikin diagram dalam bentuk diagram batang tahu itu, ya, mana nyumbang, terus improvita itu apa, akan ketahuan.